Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita mau bahas tentang Rangga Azov. Kira-kira apa yang akan kita bahas tentang Rangga Azov? Tapi sabar terlebih dahulu, karena saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja untuk pembahasan tentang Rangga Azov. Kira-kira ada pertanyaan apa ataupun request apa tentang Rangga Azov? Saya akan mencoba untuk membacanya untuk teman-teman semuanya. Jadi ada yang request, bagaimana menurut Bli Adit, apakah ada dampak dari bergabungnya seorang Rangga Azov di sinetron Buku Harian Seorang Istri? Jadi sepertinya Rangga Azov baru saja kembali masuk di Buku Harian Seorang Istri ya, sinetron yang cukup digandrungi karena ada dua artis yang menurut saya ini salah satu pasangan yang sedang hot-hotnya ini ya di kalangan para netizen, yaitu ada Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang mereka berdua. Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov dan juga dampak dari masuknya Rangga Azov ke sinetron Buku Harian Seorang Istri ini, karena cukup menarik ya. Ada seorang Rangga Azov di suatu sinetron yang Rangga Azov ini bukan pemeran utama ya, dia masuk di tengah-tengah, kemudian juga agak bagaimana gitu ya melihat seorang Rangga Azov yang baru saja masuk ke sebuah sinetron, karena di sinetron sebelumnya dia berperan sebagai pemeran utama di Samudra Cinta, tapi kali ini ada tantangan tersendiri karena dia baru saja masuk di situ. Apakah dengan masuknya Rangga Azov ini dan bertemu dengan lawan mainnya yang terdahulu yang sudah digadang-gadang menjadi pasangan yang serasi untuk Rangga Azov, yaitu Heiko van der Vecken, kira-kira bagaimana ini ya? Kita akan mencoba membacanya dengan media kartu tarot ini. Seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada permasalahan yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita akan mencoba membaca bagaimana dampak untuk ini dia kartu yang pertama ya. Di sini terlihat ada dua orang ya yang berjalan, sebenarnya agak beriringan ya, tapi satunya memakai tongkat, satunya berjalan biasa di sebuah ruangan yang terlihat agak gelap di sini. Di sini saya melihat untuk Buku Harian Seorang Istri, kemarin sempat ada penurunan rating. Kemarin saya melihat ada saingan yang cukup serius dari sinetron ini ya. Jadi ada sinetron lain yang menurut beberapa pengamat ratingnya itu lebih baik daripada Buku Harian Seorang Istri. Dan saat ini diharapkan dengan masuknya Rangga Azov akan menambah rating dan juga menambah penonton yang mungkin fans dari Rangga Azov itu mau menonton Buku Harian Seorang Istri. Mungkin salah satunya adalah seperti itu. Dan di kartu yang pertama ini saya melihat perlahan-perlahan Buku Harian Seorang Istri akan menuju ke arah sana, menuju ke arah rating yang lebih baik lagi dengan masuknya seorang Rangga Azov. Karena di sini saya melihat
Rangga Azov sendiri memiliki kualitas, kemudian juga memiliki karisma yang cukup kuat untuk menjadi magnet yang bisa menarik para netizen ataupun para penggemarnya untuk bisa menyaksikan sinetron ini. Jadi saya melihat Rangga Azov ini seperti seorang pembawa lentera, pembawa cahaya yang notabene kemarin sempat ada cahaya yang redup, kemudian juga agak terlihat bagaimana gitu ya. Dengan masuknya Rangga Azov yang membawa cahaya baru, membawa sinar baru, diharapkan buku harian seorang istri ini bisa kembali terangkat. Dan ini cukup menarik karena kita akan disuguhkan bagaimana seorang Rangga Azov beradu akting lagi dengan Heiko van der Vecken. Meskipun tidak peran utama, tapi sepertinya akan bisa menjadi pengobat rindu untuk para Azov mania. Tapi kita lihat untuk kartu yang kedua, apakah akan ada dampak positif lagi yang muncul. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada kartu Temperance ya. Terlihat ada seorang malaikat yang berada di pinggir perairan, dia sambil memegang dua buah cawan ataupun gelas. Di sini saya melihat sangat seimbang ya. Sangat seimbangnya bagaimana seorang Rangga Azov yang baru masuk dengan pemain lama itu akan memberikan kolaborasi yang cukup unik ya. Kenapa kok bisa dibilang cukup unik? Karena di sini saya melihat ada dua pasangan yang saat ini menjadi pasangan yang cukup banyak digandrungi oleh para netizen Indonesia. Ada Jinzo, Cinta Brian dan juga Zo Abbas, dan tentunya ada Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Dua pasangan ini sepertinya akan bahu-membahu untuk bisa mengangkat rating dari sinetron Buku Harian Seorang Istri. Dan kalau misalkan dipertanyakan apakah ada persaingan di antara mereka berdua ataupun juga di antara dua kelompok ini, saya rasa mereka tidak akan terlalu ambil pusing dengan yang namanya persaingan, karena mereka akan mencoba untuk berjalan bersama, berjalan beriringan supaya bisa mengangkat proyek yang saat ini sedang mereka kerjakan bersama. Dan saya rasa mereka akan bisa memberikan sebuah kualitas yang menurut saya ini tidak main-main. Kita bisa melihat bagaimana seorang Cinta Brian dan Zo Abbas, kemudian juga Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken yang sudah memiliki chemistry masing-masing dan saat ini dipersatukan dalam sebuah sinetron. Pastinya itu akan memberikan dampak yang positif dan juga respon yang positif dari para penggemar, khususnya para pasangan ini ya. Sepertinya sudah memiliki supporter masing-masing, memiliki penggemar masing-masing, dan para penggemar mereka diharapkan bisa memberikan dampak yang positif juga untuk sinetron yang mereka bintangi. Dan ini juga menjadi batu loncatan yang sangat bagus untuk karir dari mereka semuanya, karena baik dari Rangga Azov yang kemarin baru saja menyelesaikan proyeknya ya, sempat keluar dari Buku Harian Seorang Istri, tapi saat ini kembali lagi dari proyek yang sempat dia bintangi. Dan saya rasa ini akan membawa angin segar dan juga cahaya baru sinetron Buku Harian Seorang Istri. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sini. Sejauh ini ada dua kartu yang cukup bagus. Ya, di sini terlihat ada seorang yang sedang memegang sebuah tongkat dan di belakangnya ada beberapa tongkat yang cukup banyak di sini berjejer, tapi memiliki panjang yang berbeda-beda. Dan di sini saya melihat untuk Rangga Azov sendiri sepertinya sudah semakin matang, sudah semakin tahu bagaimana menempatkan dirinya dan juga memposisikan dirinya. Di sini dia memang bukan seorang peran utama, bukan sebagai tokoh utama yang masuk dari awal sampai akhir. Meskipun begitu, dia itu akan tetap memberikan 100% kemampuannya. Jadi bisa dibilang meskipun dia itu masuk di tengah jalan, tidak masuk di awal, tapi dia itu merasa bahwa dia itu siap untuk menjawab tantangan tersebut. Saya melihat karakter dari seorang Rangga Azov itu sangat menyukai tantangan. Jadi kira-kira bisa nggak sih dia itu terlepas dari
perannya di masa lalu, peran di sinetron yang terdahulu. Sinetron yang terdahulu dia menjadi seorang tokoh utama, saat ini dia didapuk untuk menjadi tokoh yang baru saja masuk dalam sebuah sinetron. Kira-kira bisa atau tidak? Dan dari kartu yang ketiga ini saya melihat Rangga Alsof sudah memiliki segala macam atribut tersebut. Dia itu sudah semakin matang dan juga bukan hanya sekedar artis atau public figure yang pendatang baru ataupun bagaimana, tapi dia itu sudah menjadi salah satu tokoh public figure yang patut diperhitungkan di industri entertain Indonesia. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, muncul satu kartu mayor ya, kartu utama muncul di sini, dan dua kartunya adalah dua kartu minor. Dari ketiga kartu ini memiliki sebuah hasil yang cukup menarik, karena ketiga kartu ini memiliki sebuah keseimbangan, baik dari pemain utama, baik dari pemain pembantu, karakter lama, karakter baru. Mereka semua itu bisa membaur menjadi satu, dan masuknya Alsof seperti memberikan angin segar, seperti memberi secercah harapan ya, harapan, kemudian juga cahaya yang siap menerangi dan juga bisa memberikan sesuatu yang baru di sini. Dan apalagi seorang Rangga Alsof akan menjadi lawan main seorang Heiko van der Vecken yang memang sangat banyak sekali fans dari Alsof, karena kadang-kadang mereka berdua itu menjadi pasangan yang serasi, pasangan yang diharapkan bisa jadian di dunia nyata, tidak hanya di sinetron tapi di dunia nyata ya. Jadi saya rasa karir dari Rangga Alsof akan ada peningkatan dan juga ada kualitas yang ingin dia tunjukkan di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk karir dari Rangga Alsof. Semoga karirnya itu semakin melesat, semakin bagus, dan juga bisa memberikan tontonan yang bagus untuk para penonton di seluruh Indonesia. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.